adik-adik untuk semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu Wasi. Adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Sekali lagi adik-adik dengan penuh sukacita, Shalom. Adik-adik, hari ini jumpa lagi bersama kakak pengasuh Volet dan kakak pengasuh Rina. Halo adik-adik, dalam ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Tua. Nah adik-adik, apa kabar? Kakak pengasuh berharap adik-adik semua tetap berada dalam keadaan yang sehat. Walaupun hanya beribadah dari rumah, namun kita tetap bersyukur bahwa hadirat Tuhan itu tetap sama, baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja kita berada, Tuhan tetap ada menyertai kita. Dan di hari ini adik-adik ada yang spesial, karena di hari ini Gereja Protestan Maluku boleh bertambah setahun usia, genap usia yang ke-85 tahun. Semua itu bukan karena kuat dan hebatnya kita adik-adik, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, kakak pengasuh undang adik-adik semua berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita sama-sama menyanyikan dua lagu berturut-turut. Lagu yang pertama, Kudaki-daki. Lagu yang kedua, Yesus pokok dan kita lancarannya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau melintas. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada,
Adik-adik semua, dalam ibadah sekolah minggu saat ini, kita akan membaca dan mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mari bersama-sama dengan kami, supaya apa yang kami baca dan dengar sebentar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Dengan judul Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihatnya apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya, menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian pembacaan firman pada saat ini. Amin. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Firaun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian, semua ibu orang Israel menjadi sangat takut. Tetapi, Ibu Yokbed menyembunyikan bayinya. Ibu Yokbed menaruh bayi itu ke dalam keranjang dan menaruhnya di sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Firaun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati Firaun.
dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Dia memanggil ibu Yokbed. Dan putri Firaun tidak tahu jika dia ibu dari bayi itu. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokbed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yokbed menyerahkannya kepada putri Firaun. Putri Firaun memberi nama anaknya yaitu Musa, yang artinya ditarik dari air. Dari kisah tokoh Musa ada 4 pesan yang akan kakak pengasuh sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama adalah sikap takut akan Tuhan yang ditunjukkan oleh kedua bidan Sika dan Siswa yang mau membantu proses kelahiran dari Musa. Sikap yang kedua adalah sikap kreativitas. Sikap kreativitas ini ditunjukkan oleh Ibu Musa Yokbed, yang mana walaupun dalam kondisi ketakutan dan kekhawatiran, tetapi Ibu Musa masih berusaha untuk memikirkan bagaimana cara untuk menyembunyikan Musa dari kekejaman Firaun. Sikap yang ketiga adalah sikap keberanian. Sikap keberanian ini ditunjukkan oleh Miriam, kakak Musa, yang mana walaupun Miriam masih kecil, tetapi dia memberanikan diri untuk berbicara dengan putri Firaun untuk menawarkan inang pengasuh bagi Musa. Dan adik-adik, ternyata inang pengasuh yang mengasuh Musa adalah ibunya sendiri. Adik-adik, sangat penting kalau kita diasuh di dalam keluarga kita sendiri. Dan sikap keempat adalah sikap belas kasih. Sikap belas kasih ini ditunjukkan oleh putri Firaun, yang mana ia mau mengambil Musa sebagai anaknya, walaupun ia tahu bahwa Musa adalah keturunan Ibrani. Adik-adik semua, sikap ini terjadi hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi keluarga Musa. Hal ini juga terjadi bagi kita saat ini, yang mana kita dilanda oleh ketakutan dan kekhawatiran karena wabah virus corona yang sekarang melanda hampir seluruh dunia. Tetapi adik-adik jangan takut. Dari cerita tokoh Musa ini mau mengajak kita bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu ada di setiap angkat kita berada. Untuk itu, yang penting adik-adik jangan lupa bahwa harus melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita semua bisa terhindar dari penularan virus corona. Akhir kata, walaupun keadaan sulit, itu bukanlah jalan buntu, karena di dalam tangan Tuhan, pintu keselamatan itu akan kita dapatkan. Amin. Adik-adik di rumah, saat ini kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu, maka kami boleh ada di saat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Kami anak dan remaja jemaat GPM Tual bersama dengan pengasuh di jemaat ini ada boleh memuji, membesarkan nama-Mu, membaca firman kebenaran, memberikan persembahan syukur kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan terima akan semuanya, dan biarlah bisa untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu tunas pekabaran Injil di jemaat Tual. Biarlah Tuhan memberkati mereka bersama dengan orang tua mereka. Biarlah firman kebenaran yang telah didengar bisa dapat melaksanakannya dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka. Di dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapak, walaupun peribadatannya hanya di rumah Bapak, tetapi biarlah Tuhan ajarkan kepada anak-anak asuhan kami, orang tua mereka, dan juga para pengasuh. Biarlah kami sama-sama bisa meletakkan sebuah tanggung jawab ini, supaya dalam semuanya kami bisa untuk menceritakan kebesaran kasih-Mu di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Di saat ini Bapak, kami juga tak lupa berdoa kepada para pengasuh di jemaat GPM Tual bersama dengan Komisi Anak dan Remaja jemaat GPM Tual, para pendamping atau pembina katekik
dan juga pembina-pembina pengasuh. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami semua, supaya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini diberkati dalam kasih-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini, kami juga tak lupa mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan memberikan setahun usia bagi gereja Protestan Maluku berusia 85 tahun. Biarlah Tuhan berkati pemimpin-pemimpin gereja, mulai dari sinodal sampai pada klasis dan jemaat sekalipun Tuhan, supaya setiap program-program kerja mereka biarlah diberkati. Tuhan berkati akan seluruh kehidupan kami, dan biarlah dalam memasuki usbu kerja kami ini bisa membawa berkat dalam seluruh hidup dan kehidupan ini. Ini kami Tuhan yang berdoa, ampuni kami. Hanya di dalam nama Yesus kami taruh seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuralami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik di rumah dan teman-teman pengasuh, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelumnya itu, kakak pengasuh mengundang kita semua berdiri untuk menerima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, karena ibadah sekolah minggu tunas pekabaran Injil Jemaat GPM Tuhan semuanya boleh jadi dalam damai dan sejahtera. Sebelum kami pulang, kami mohon janji penyertaan-Mu. Kirim bagi kami anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, menyertai kami sekalian di saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Tual di saat ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih adik-adik, selamat siang dan shalom. Dirgahayu Gereja Protestan Maluku yang ke-85.